Halo, selamat datang kembali di channel The Big Nursing, dosen bagi ilmu gratis nursing. Video kali ini kita akan membahas tentang materi luka bakar untuk jenis soal KGD dan KMB. Materi luka bakar sendiri dia tidak akan pernah absen di soal UKNI, di mana poin-poin yang sering keluar yaitu tentang derajat luka bakar, tentang luas luka bakar, perhitungan resusitasi cairan, dan yang terakhir tentang penata laksanaan luka bakar. Nah, 4 poin ini yang sering keluar di UKNI. Video ini juga sudah saya sediakan soal latihannya supaya nanti taker semua lebih paham lagi dan mengetahui bagaimana bentuk soal luka bakar. Saya prediksi dari soal yang saya sediakan setidaknya 3 jenis soal yang ada keluar di UKNI. Jadi saya harapkan taker semua melihat, menyimak video ini sampai di akhir video supaya nanti bisa melihat langsung bagaimana bentuk soal untuk materi luka bakar. Kita masuk poin pertama tentang derajat luka bakar. Untuk luka bakar sendiri dia dibagi menjadi 3 derajat. Ada derajat 1 atau yang kita sebut dengan luka bakar superficial parsial, di mana memiliki ciri-ciri mengenai lapisan kulit paling atas atau mengenai epidermis. Kemudian ciri berikutnya kulitnya kering, hangat, dan eritema. Jika dia ditekan, warna yang merah tadi dia akan menjadi pucat, tapi ketika dilepaskan dia kembali memerah. Nah, ini sangat nyeri sekali. Luka bakar di derajat 1 ini sangat nyeri sekali dan dia tidak ada bula karena belum mengenai lapisan di bawahnya, sehingga perpindahan cairan dari intrasel ke ekstrasel itu belum terjadi. Luka bakar derajat 1 ini dia bisa sembuh spontan ya dengan rentang waktu 3-7 hari. Nah, kalau dia disiram dengan air dingin atau didinginkan, itu nyerinya bisa berkurang. Selanjutnya, luka bakar derajat 2 atau yang disebut dengan luka bakar parsial. Nah, ciri dari luka bakar parsial ini dia sudah mengenai sampai ke lapisan dermis. Epidermis kena sampai ke lapisan dermis. Bisa dilihat di gambar ini. Di sini dia sudah ada cairan eksudat, sudah terdapat eksudasi cairan ya akibat dari proses inflamasi, sehingga perpindahan cairan dari intrasel ke ekstrasel itu sangat cepat terjadi ya. Kemudian ada bula, udem, ketika ditekan itu kulitnya pucat, namun kalau dilepas dia kembali seperti biasa, warnanya merah muda, kadang juga merah, putih, bahkan ada yang coklat. Nyerinya menetap dan sangat sensitif terhadap udara. Jadi kalau kena udara dia sangat nyeri sekali. Penyembuhannya bisa berlangsung 5-35 hari. Lebih lama lagi dari luka bakar derajat 1. Selanjutnya luka bakar derajat 3 atau yang disebut juga dengan luka bakar kedalaman penuh. Coba kita lihat di gambar ini ya. Di gambar ini dia sudah mengenai sampai ke lapisan subkutans, lapisan paling bawah dari kulit. Epidermis habis, endodermis juga sudah kena, bahkan sampai ke subkutan. Di sini tidak ada bula, kemudian reaksi inflamasi itu terjadi ya. Warnanya sifatnya keabuan atau hitam, kemudian permukaannya itu kering, kasar dan keras. Ini tidak nyeri dan terjadi hipertropik maupun kontraktur. Kita masuk poin kedua, luas luka bakar. Untuk luas luka bakar, secara teori dia ada 3 metode yang digunakan di sini, yaitu yang pertama rule of nines atau rumus kelipatan 9. Kemudian yang kedua Palmar method atau metode telapak tangan, dan yang ketiga metode Land dan Browder. Kita lihat yang pertama, cara menghitung luas luka bakar
dengan metode rule of nines atau rumus kelipatan 9. Metode ini dia membagi luas permukaan tubuh dengan presentase kelipatan 9. Namun untuk genitalia atau perineum dia dihitung hanya 1%, bukan 9. Jadi kecuali genitalia dan perineum dihitung 1%. Coba kita lihat gambar ini ya. Ini gambar anatomi tubuh. Ini gambar anatomi tubuh. Ada bagian anterior atau bagian depan dan ada bagian posterior atau bagian belakang. Nah, di sini sudah dibagi bahwa untuk kepala baik depan ataupun belakang itu dihitung 9. Tapi jika dia mengenai bagian depan saja itu dihitung 4,5 ya, dibagi 2. Kemudian untuk dada ya, dada dan perut itu dihitung 18, dimana kalau dia hanya terkena di bagian dada saja itu dihitung 9%. Kalau mengenai bagian perut, dada dan perut itu dihitung 18%. Nah, untuk tangan ini mulai dari bahu sampai ke ujung jari dihitung 4,5% untuk bagian depannya dan 4,5% bagian belakangnya. Jadi jika mengenai keseluruhan dari lengan kanan itu dihitung 9%. Begitu juga sebaliknya dengan lengan kiri atau tangan kiri. Keseluruhannya kaki kanan dihitung 18. Jadi kalau dia mengenai bagian depan saja, baik itu di paha maupun sampai ke tibia, dia 9%. Tapi kalau mengenai ke belakang juga betis ya, itu dihitung 18%. Begitu juga dengan kaki yang sebelah kanan. Begitu juga dengan kaki yang sebelah kiri ya. Untuk perineum tadi sudah dikatakan bahwa untuk perineum dia hanya dihitung 1%. Jadi totalnya adalah 100%. Jadi diingat saja ya, taker semua. Cara gampangnya adalah kepala kalau keseluruhan 9. Kemudian tangan kalau keseluruhan 9, tangan kiri, tangan kanan keseluruhan 9, dada dan perut bagian depan 9, total 18. Bagian belakang punggung dan pinggang 9 ditambah 9, 18. Kemudian bagian kaki ya, karena dia luas juga, keseluruhan kaki kanan 18. Tapi kalau hanya mengenai bagian depan saja 9, bagian belakang saja 9. Begitu juga dengan kaki kiri. Nah, itu yang untuk dewasa. Kalau yang untuk pediatrik dia beda lagi. Itu kepala ya, kita tahu bahwa anggota tubuh paling besar pada pediatrik adalah bagian kepala. Sehingga kepala ini dihitung dia 18, kebalikan dari yang dewasa. Kok dewasa dia 9, tapi pada anak dia dihitung 18. Bagian depannya 9 dan bagian belakangnya 9% juga. Total 18. Kalau untuk tangan itu dia sama dengan yang dewasa, di mana keseluruhan tangan kanan total adalah 9%. Namun kalau hanya mengenai bagian depan saja, totalnya adalah 4,5%. Kalau mengenai bagian belakang saja, totalnya adalah 4,5%. Oke, begitu juga dengan tangan kiri. Badan bagian depan pada bayi dihitung 18%, sama dengan yang dewasa 18%. Namun pada punggung dia dihitung 13%. Kemudian pada area bokong itu dihitung 5%, di mana 2,5% bokong kanan dan 2,5% bokong kiri. Selanjutnya untuk ekstremitas kaki kanan, kalau dia mengenai semua kaki kanan dihitung 14%. Namun jika hanya mengenai bagian depan saja dari kaki kanan dihitung 7%, dan bagian belakang 7%. Total 14. Begitu juga dengan kaki kiri. Nah, itu bedanya antara perhitungan luas luka bakar yang dewasa dan pediatrik jika menggunakan rumus rule of nine. Perlu tekes ketahui bahwa metode rule of nine ini sering keluar atau sering ditanyakan di soal UKNI. Kebanyakan di rumah sakit juga dia menggunakan metode rule of nine. Kita masuk metode yang kedua ya, untuk perhitungan luas luka bakar, yaitu Palmar method atau metode Palmar, atau diistilahkan dengan metode telapak tangan.
Kenapa dikatakan metode telapak tangan? Karena memang pengukuran luas luka bakarnya dia menggunakan telapak tangan pasien, termasuk jari-jarinya. Jadi tidak hanya bagian luas dari telapak tangan kita ini, tapi dia juga masuk sampai ke jari-jarinya. Itu dihitung 1%. Jadi luas telapak tangan pasien itu dihitung 1% luas permukaan tubuh. Nah, itu bedanya dengan metode Rule of Nine. Yang ketiga adalah metode Landau-Brauder. Untuk metode ini, perhitungan persentase luas luka bakar dia dihitung berdasarkan usia. Jadi usia 0 tahun, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan kategori dewasa, beda perhitungannya di bagian anatomi tertentu. Bagian mana saja itu anatominya, yaitu di bagian kepala dan tungkai. Itu beda perhitungannya. Metode Landau-Brauder ini tingkat keakurasiannya dia lebih baik, lebih tinggi karena dia mengikuti pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan usia. Kita lihat di sini ya, untuk bagian kepala, kalau usia 0 tahun dia dihitung 9,5% ya. Itu hanya kepala bagian depan. Kalau dia bagian belakang juga terkena, dihitung 19%. Itu usia 0 sampai 1 tahun. Tapi kalau usianya 1 tahun, 1 sampai 4 tahun, dihitung bagian depan saja, kepala bagian depan 8,5, belakang 8,5. Jadi totalnya adalah 17%. Untuk usia 5 sampai 9 tahun, untuk bagian depan kepala saja dia dihitung 6,5% dan bagian belakang 6,5%. Nah, kalau usia 10 tahun, bagian depan kepala dihitung 5,5% dan bagian belakang dihitung 5,5%. Untuk usia 15 tahun, bagian depan kepala dihitung 4,5% dan untuk bagian belakang dihitung 4,5%. Nah, untuk kategori dewasa dia lebih kecil lagi perhitungannya, bagian depan kepala dihitung 3,5% dan bagian belakang dihitung 3,5%. Untuk tungkai ini dia dibagi menjadi dua, bagian paha dan bagian betis. Nah, kalau bagian paha untuk usia 0 tahun, 0 sampai 1 tahun, paha depan dihitung 2,3% dan bagian belakang 2,3%. Nah, kalau untuk 1 tahun, paha depan dihitung 3,1% dan bagian paha belakang 3,1%. Selanjutnya untuk usia 10 sampai 15 tahun itu dihitung 4,5% bagian depan dan 4,5% bagian belakang, atau totalnya adalah 9%. Nah, untuk kategori dewasa dihitung bagian paha depan 4,34% dan bagian paha belakang 4,34%. Sementara untuk kaki bagian bawah sampai ke batas pergelangan kaki, untuk usia 0 sampai 1 tahun 2,5% bagian depan dan 2,5% bagian belakang, total keseluruhan adalah 5%. Begitu juga dengan usia 1 tahun dan usia 5 sampai 9 tahun, usia 15 tahun dan dewasa. Silahkan bisa dilihat di sini ya. Kalau ditabelkan dia jadinya seperti ini. Nah, ini tabel dari Landau-Brauder ya. Di sini sudah jelas ada lokasi anatomi tubuh bagian kepala, leher, dada dan perut, punggung, bokong kiri, bokong kanan, kelamin, lengan atas kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kanan, lengan bawah kiri, tangan kanan, tangan kiri, paha kanan, paha kiri, tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Nah, ini untuk usianya 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 15 tahun, dan kategori dewasa. Semuanya sudah diuraikan di sini. Sebenarnya ini lebih akurat daripada yang Rule of Nine ya. Nah, itu dia tentang perhitungan luas luka bakar. Kita masuk poin yang ketiga, yaitu tentang perhitungan resusitasi cairan menggunakan rumus Parkland ya. Di rumus Parkland dia dibagi menjadi 3 kategori. Ada yang dewasa, anak-anak, dan pediatrik dengan berat badan yang kurang dari 30 kg. Untuk dewasa, rumus yang digunakan adalah 2-4 ml Ringer laktat
dikali kilogram berat badan dikali persentase luas luka bakar. Kemudian kalau anak-anak, rumusnya adalah 3-4 ml ringer laktat dikali kilogram berat badan dikali persentase luas luka bakar. Nah, kalau untuk pediatrik, rumus yang digunakan adalah 3-4 ml ringer laktat dikali kilogram berat badan dikali persentase luas luka bakar. Dimana untuk pediatrik ini selain cairan RL yang digunakan, dia juga ditambahkan dengan dextrose 5% ya. Kenapa dia ditambahkan dextrose 5%? Karena memang pada bayi ini dia cadangan lemaknya dia cepat habis. Untuk target urine output sendiri untuk dewasa dia 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan per jam. Untuk anak-anak, target urine output yang diharapkan di sini adalah 1 sampai 1,5 ml per kilogram berat badan per jam. Nah, untuk pediatrik dengan berat badan kurang dari 30 kg, target urine outputnya sama dengan anak-anak, yaitu 1 sampai 1,5 ml per kilogram berat badan per jam. Nah, di sini ada catatan ya. Untuk pemberian hasil perhitungan cairan, setengah dari total perhitungan cairannya kita berikan 8 jam pertama. Kita misalkan hasil perhitungan keseluruhan yang kita dapatkan adalah 8.000 ml. Maka setengah dari cairan tersebut atau 4.000 ml-nya kita berikan dalam 8 jam pertama. Jadi harus habis dalam 8 jam pertama. Kemudian sisa dari setengah cairan lagi ya, yang 4.000 lagi kita habiskan dalam 16 jam berikutnya. Pemberian cairan ini dia diberikan jadi totalnya adalah 24 jam, di mana kita mulai menghitung pemberiannya 8 jam ini adalah bukan pasien saat sampai di IGD, tetapi di jam berapa dia mengalami kejadian luka bakar. Jadi sejak itu dihitung 8 jamnya. Misalkan kejadian dia terbakar adalah di jam 10. Nah, nyampai di IGD jam 1 siang misalkan. Nah, kita menghitung 8 jam ini bukan dari jam 1 siangnya, tapi dari jam 10-nya. Jadi kalau jam 10 dia kejadian luka bakarnya, artinya jam 6 itu sudah harus habis setengah cairan yang hasil perhitungan kita tadi, yang 4.000 tadi ya. Berarti silahkan dicari ya bagaimana berapa tetes itu diberikan, dimana kita memulai tadi memberikannya jam 1 siang. Berarti dalam 5 jam lagi dia harus habis yang 4.000 ml cairan RL ini. Nah, urine output ini jangan lupa untuk mengukur output haluaran urin pasien ya, karena ini menjadi indikator keberhasilan kita dalam memberikan resusitasi cairan pada pasien. Kita masuk poin keempat tentang penata laksanaan luka bakar. Di sini ada 3 penata laksanaan luka bakar, yaitu saat first aid atau pertolongan pertama luka bakar, bagaimana penata laksanaan inisial manajemen dan bagaimana manajemen lanjutannya. Untuk first aid luka bakar, di sini ada 3 tahapan pertolongan pertama jika seseorang mengalami kebakaran, mengalami luka bakar ya. Yang pertama adalah menghentikan proses kebakaran ya dengan cara stop, drop, cover dan roll ya. Jadi stop, kita jangan panik, berhenti, jangan berlari. Kemudian drop, kita jatuhkan badan ke lantai atau ke tanah. Setelah itu cover ini adalah lindungi bagian wajah, hidung dan mulut supaya kita menjaga jalan nafas ini jangan sampai, atau bagian wajah ini jangan sampai terbakar. Kemudian roll ini adalah berguling di tanah, berguling ke tanah atau lantai supaya api padam ya. Kita masuk ke proses cool ya. Kalau cool di sini adalah kita dinginkan bagian area yang terbakar dengan air bersih selama 20 menit atau bisa juga dengan menggunakan hydrogels ya. Ingat, proses cool ini hanya dilakukan untuk luka bakar minor parsial ya, luka bakar derajat 1, bukan untuk luka bakar derajat 2 bahkan 3. Setelah kita dinginkan dengan air bersih selama 20 menit,
Kemudian kita cover. Cover ini adalah kita tutupi dengan bahan yang tidak mudah lengket ya, supaya terhindar dari kontaminasi dari debu dan sebagainya. Selanjutnya, penata laksanaan inisial manajemen ya. Apa sih maksudnya penata laksanaan inisial manajemen? Kalau mengacu ke asuhan keperawatan, di asuhan keperawatan kita ada proses pengkajian. Nah, proses pengkajian ini dia mengacu ke inisial assessment di keperawatan gawat darurat. Inisial assessment ini dibagi menjadi dua, yaitu primary survey dan secondary survey ya. Inisial management di sini dia mengacu kepada hasil pengkajian primer atau primary survey. Dia ada airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Nah, untuk manajemen airway, jika kita temukan adanya hasil pengkajian berupa udem wajah ataupun udem laring atau hipolaring, kemudian adanya penumpukan sekret atau sputum, kemudian ada distres pernafasan berupa dyspnoe, kemudian ada stridor, wheeze, ya, suara serak, penurunan kesadaran, itu kita harus curiga bahwa pasien mengalami trauma inhalasi. Jadi segera pertimbangkan untuk dilakukan intubasi sesegera mungkin atau early intubasi. Kemudian untuk manajemen breathing di sini karena pasien terinhalasi karbon dioksida di mana oksigen sudah terikat oleh CO2, maka tubuh kekurangan oksigen. Jadi segera berikan oksigen murni ya 100% via NRM, non rebreathing masker, atau kalau perlu disambungkan dengan ventilasi mekanik. Jangan lupa dipasang oximetri untuk memantau saturasi oksigen, di mana diharapkan saturasi oksigen di sini adalah 95%. Selanjutnya lakukan pemeriksaan analisa gas darah untuk melihat pernapasan si pasien ya, apakah mengalami asidosis atau alkalosis. Selanjutnya manajemen sirkulasi. Untuk manajemen sirkulasi, pasang IV line 2 jalur dan lakukan perhitungan kebutuhan cairan pasien. Pemberian resusitasi cairan hanya dikhususkan untuk pasien yang mengalami luka bakar lebih dari 20% pada dewasa, dan pada pediatrik dia lebih dari 10% ya. Resusitasi cairan ini dia diberikan dalam 24 jam pertama yang dihitung sejak kejadian luka bakar. Cairan yang diberikan di sini adalah ringer laktat dan dihindari yang bersifat normal salin. Kemudian lakukan pemasangan kateter urin ya, di mana gunanya untuk mengukur urin output pasien ya, sebagai dasar keberhasilan kita ya, indikator keberhasilan kita dalam pemberian resusitasi cairan pasien ya. Nah, pediatrik yang berat badannya kurang dari 30 kg dilakukan pemantauan gula darah sewaktu setiap 4-6 jam sekali ya. Kenapa harus dipantau gula darahnya? Karena kembali lagi ya ke rumus sebelumnya, bahwa untuk pasien pediatrik berat badannya kurang dari 30 kg ditambahkan cairan dextrose ya, selain RL juga ditambahkan dextrose 5% ya. Makanya dia harus dipantau kadar gula darahnya, jangan sampai si bayi mengalami hiperglikemi. Kemudian untuk manajemen disability, kita lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, baik itu pasien dewasa maupun anak ya. Kemudian kita cek respon pasien dan kesadaran pasien baik dengan menggunakan AFPU atau Alert Verbal Pain Unresponsive dan GCS ya, Glasgow Coma Scale ya. Kemudian pantau respon pupil pasien juga. Untuk manajemen exposure, kita lakukan pembersihan luka bakar ya, kemudian kita tutup luka untuk mencegah terjadinya evaporasi yang berlebihan atau terkontaminasi atau mengurangi nyeri luka pasien ya. Di sini juga kita perlu kolaborasi pemberian obat analgesiknya, dan manajemen exposure selanjutnya adalah menyelimuti pasien supaya pasien tidak mengalami hipotermi. Kemudian tinggikan anggota tubuh yang terbakar supaya mengurangi udem yang berlebihan pada area yang terbakar ya. Kemudian beri ruang antar lipatan area yang terbakar ya, misalkan lipatan lengan ya, supaya tidak terjadi perlengketan. Jadi kita berikan ruang antar lipatannya.
Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk manajemen lanjutannya, yaitu mencegah terjadinya kompartemen sindrom dengan cara melepaskan pakaian atau benda-benda yang menempel atau melingkar di tubuh pasien ya, baik itu sepatu, sendal, protesa, cincin, kalung, ataupun gelang ya. Nah, itu kita harus lepaskan segera. Karena jika tidak dilepaskan segera, proses udem terus berlangsung dan benda ini bisa dia menyebabkan kompartemen sindrom. Kemudian cegah tetanus dengan kolaborasi pemberian anti tetanus. Selanjutnya cegah aspirasi atau muntah dan menjaga intake makanan pasien dengan memasang ya nasogastrik tube. Nah, itulah 4 poin yang sering keluar di soal UKOM mengenai luka bakar. Nah, silakan dipelajari kembali 4 poin ini. Selanjutnya, di sini saya sudah sediakan soal latihan yang sering masuk di soal UKOM. Silakan dijawab soal ini. Saya sudah sediakan 10 soal. Saya beri waktu 1 menit untuk satu soal ya. Kita sesuaikan dengan yang di UKOM. Satu soal saya beri waktu 1 menit. Saya akan lanjutkan ke soal berikutnya jika 1 menit sudah selesai. Silakan dijawab soal ini.
Oke, 10 soal sudah selesai dijawab ya, sesuai dengan waktunya, kurang lebih 10 menit. Untuk selanjutnya, kunci jawaban akan saya share di akun Instagram @thebig_nursing. Silahkan di-share hasilnya di kolom komentar YouTube dan di kolom komentar Instagram. Kemudian silahkan diajak rekan yang lainnya untuk menonton video ini. Silahkan di-like video ini, di-komen, dan di-share ke teman-temannya. Dan terakhir jangan lupa di-subscribe, dinyalakan tanda loncengnya supaya nanti ketika ada video baru yang saya upload, Teker semua mendapatkan informasi adanya video baru yang baru saja saya upload. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam bersama The Big. Bye-bye.